selamat datang. Awal basmalah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua PW Muslimat Al-Wasliyah Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Ibu Yeli Morita. Yang kami hormati Ketua PD Muslimat Al-Wasliyah Kota Pekanbaru Ibu Diana SPDI beserta segenap pengurus. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Dr. Narmis Nazar MA atau kita kenal dengan Ustaz Oren. Dan yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Permata Sekecamatan Payung Sekaki. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para undangan, encik-encik, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. Pertama dan yang utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mujahidin ini dalam rangka acara tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang ditaja oleh PD Muslimat Al-Wasliyah Kota Pekanbaru. Dan tak lupa juga sholawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk keberkahan acara, marilah kita dengarkan dengan hikmah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Netria. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila angin bertiup ke darat, ambil sampan lalu kayuhkan. Bila ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kelokkan indra kiri mencari patin, patin dimasak si asam pedas. Elok organisasi karena pemimpin, pemimpin yang bijak, santun dan cerdas. Kata sambutan dari Ketua PD Muslimat Al-Wasliyah Kota Pekanbaru kepada Ibu Diana SPD kami jemput, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Ustaz Dr. Narlis Nazar MA, kalau biasa dipanggil Ustaz Oren, itu nama kerennya. Kemudian yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Mujahidin, yang saya hormati Ketua PW Al-Wasliyah atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Ketua PCBKMT, kan belum datang ya, atau yang mewakili, dan seterusnya yang saya cintai, ibu-ibu cantik-cantik, ibu-ibu solehah, masya Allah, hari ini penghuni surga ini nanti, amin ya Allah. Senyumnya manis-manis sekali bu, masya Allah. Seterusnya yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah, para pengurus PD Al-Wasliyah sekaligus panitia untuk acara hari ini perdana ini bu, mengadakan wirid di Masjid Mujahidin ini. Ini wirid perdana kami, mudah-mudahan berikutnya insya Allah lebih ramai lagi. Karena ini PD berarti dia berkecamatan nanti bu, insya Allah. Nanti kalau kecamatan lain ibu bisa hadir di sana juga, gitu, cari ilmu bu ya. Nah yang kedua, kami sangat berterima kasih atas kedatangan ibu ke sini, atas kehadiran ibu di sini. Ibu di sini adalah orang pilihan Allah. Karena jamnya jam ngantuk ini bu, jamnya tidur.
Iya, tapi Ibu, Allah kasih kesempatan untuk menjemput ilmu, untuk memperbaiki amal ibadah kita dengan ceramahnya Ustaz nanti. Mungkin ini saja kamu sambutan kami. Kalau ada kata salah, kalau ada tingkah laku kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik saya mewakili pengurus, saya di sini Bu sebenarnya wakil ketua. Ketua kami lagi sakit terbaring. Kami mohon doanya ketua kami supaya sehat walafiat lagi. Amin. Ya, saya mewakili teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah, sambutkan kami mungkin tidak sesuai dengan kehendak ibu-ibu semua. Kita sama-sama belajar insya Allah. Demikian dari kami Ibu, maaf lahir batin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana SPDI. Dan selanjutnya pergi haji ke kota Mekah, bawa oleh-oleh sorban dan kurma. Mari kita dengarkan tausiah guna memperdalam ilmu agama. Tausiah dari Ustadz Oren kepada Ustadz, kami jemput, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bukan karena tinta, takkan berubah sebagai puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir Ustaz Oren di masjid ini. 3 hari saya ngapalin. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas semua. Amin. Amin. Yang tidak menjawab salam saya doakan lakinya, suaminya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadatsina min karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran amma ba'd. Yang saya muliakan Bunda PW Muslimat Al-Wasliyah beserta jajaran. Yang saya muliakan PD Muslimat Al-Wasliyah beserta jajaran juga. Yang saya cintai, yang saya muliakan pengurus Al-Wasliyah baik provinsi maupun kota Pekanbaru, ibu-ibu yang saya muliakan, majelis taklim campur ya, permata, iya. Saya lihat wajahnya imut-imut kayak malam kebetulan datang. Alhamdulillah. Dan saya yakin ini umur ibu-ibu semuanya di bawah 35 tahun kayaknya. Nggak tahu saya pakai skincare apa, nggak tahu saya. Yang penting wajahnya muda-muda, insya Allah menjadi bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Berselawat kita tak bosan, tak jenuh. Kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah menghabisi hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap suami dan anak-anak kita.
Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran bertetangga. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara, sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Demi Allah Bunda, itu bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan beliau. Itu bukan karena harta beliau banyak, sawit, tetap, rumah, tanah. Tidak. Semua itu karena akhlak beliau yang mulia. Makanya benar kata disampaikan oleh Bunda kami yang membaca ayat Al-Quran tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Beliau punya teladan, beliau contoh, beliau melakukan, berbuat, berbicara, dan beliau lakukan langsung. Inilah pemimpin yang hebat itu. Beliau kaya tapi sederhana. Beliau terkenal sedunia, tapi beliau tidak angkuh dan sombong karena kehebatannya. Makanya beliau dicintai oleh kawan dan lawannya. Beliau mengajarkan kepada kita menjadi pemimpin yang betul-betul bersahaja dan berwibawa. Kematiannya husnul khotimah. Dibicarakan kebaikannya, keburukannya dilupakan. Dan kita merindukan 2024 sebelum dilantik semuanya atau yang sudah dilantik, mudah-mudahan ikut jejak baginda Nabi besar Muhammad. Dan ternyata beliau dilahirkan dari perempuan hebat, Aminah namanya. Saya tidak ingin Bunda siang ini sampai di masjid ini terjebak dengan rutinitas tapi tidak berkualitas. Saya tidak ingin sampai di masjid ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Setiap minggu, setiap bulan kita ada majlis taklim, tapi ternyata apa yang kita dengarkan tidak kita amalkan. Saya ingin pada kesempatan siang ini saya ingin membahas tentang kita saja, tentang keluarga kita saja. Mohon maaf, saya agak melenceng dari mulut Nabi, tapi intinya akhlak juga. Tahukah Bunda, suksesnya kita di kota Pekanbaru hari ini itu tidak lepas dari keringat cucuran air mata emak bapak kita. Betul kan? Benar kan? Hebatnya kita hari ini, suami kita punya jabatan, suami kita jadi pengusaha. Saya juga pengusaha tadi di luar, pengusaha Aneka Jaya, toko Aneka Jaya di Pasar Pusat. Itu tadi 9 adik kakak laki-laki semua sukses semua, orang Bukit Tinggi. Ini dia yang paling bungsu, paling tinggi pula dia. Anaknya di sini tadi. Jumpa misalnya Haji Hadi namanya. Ya. Hebatnya kita hari ini Bapak, Ibu-ibu, itu tidak lepas dari doanya emak bapak kita. Setuju nggak? Pertanyaannya Ustaz, saya nggak bahagia Ustaz. Suami saya Ustaz mata keranjang. Suami saya baru selingkuh. Suami saya menyakiti saya. Jangan bertanya ke saya dulu. Tanya diri kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap emak bapak kita? Ustaz, anak saya Ustaz mada pakak tengah bomak. Halo? Halo? Main handphone terus. Pusing kepala saya. Ada nggak caranya dia berubah? Jangan salahkan anak kita. Tanya diri kita. Apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita? Hari ini, siang ini saya akan berbicara tentang kita saja. Kalau boleh jujur Bunda, kalau boleh jujur Bunda, hari ini bangsa kita carut marut. Hutang bertambah, suami bertingkah, istri berpulang. Halo. Anak narkoba berzina bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi, bergiliran. Jakarta hari ini banjir. Artinya apa? Katanya Indonesia sumber daya alam yang bagus. Katanya Indonesia sumber daya manusia yang hebat-hebat, profesor, doktor, atau banyak. Halo? Tapi realita kenyataannya, sudahkah negara bangsa ini menjadi negara yang betul-betul badan tayyibat walaupun selamat dari bencana dan musibah? Kenapa itu terjadi? Mohon maaf Bunda, saya akan berbicara satu saja. Kalau ingin suamimu setia, kalau ingin suamimu menjadikan ratu dan bidadari pramugari dalam rumah tanggamu, kalau ingin anakmu soleh dan soleha, kalau ingin hutangmu lunas semuanya, saya berpesan siang ini, muliakan orang tuamu, mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, terhormat hidupmu.
Percaya nggak? Yakin? Kenapa saya berbicara ini siang ini? Mohon maaf, kita krisis moral, kita krisis keteladanan. Kita pengen suami baik dengan kita, tapi kita tidak baik dengan mama bapak kita, bahkan dengan mertua kita. Betul nggak? Betul nggak? Makanya Bunda, berikan hak orang tuamu. Berikan hak orang tuamu. Ya. Saya sendiri dari Indonesia hari ini tidak ada lagi penghargaan terhadap orang tua. Saya diundang oleh Samsul Arifin ke Sumatera Utara dulu, Gubernur Sumatera Utara, ada orang bilang. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah lelaki yang hebat, gendut, gemuk, badannya besar, tapi cinta kepada emaknya. Setiap melakukan sesuatu pasti minta restu emaknya. Itulah Gubernur Sumatera Utara. Dia mengundang saya. Kemudian turun dari pesawat, saya baca koran. Tahu nggak saya baca apa? Seorang perempuan kelas 3 SMP menginjak kepala emaknya sedang sholat maghrib gara-gara tidak dibelikan handphone. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Kurang ajar. Saya diundang oleh Firdaus, dulu wali kota Pekanbaru. Wakilnya kalau nggak salah Ayah Cahyadi, kalau nggak salah. Turun dari Sultan Syarif Kasim, saya dikasih oleh pramugari Garuda, bajunya oranye juga. Halo, koran kalau nggak salah Riau Pos, baca nggak? Saya baca lebih hebat lagi nih Riau. Seorang alumni pesantren di Kampar membakar rumah mak bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor Beat. Belum ada NMAX. Sadis kan? Sadis kan? Alumni pesantren dibakar rumah mak bapaknya. Yang lebih hebat lagi Sumatera Barat. Mohon maaf, ada orang Sumatera Barat? Pekanbaru, Manawang, Sadanyo, Manggobun, wajah-wajah Jawa. Apa orang Solo, Paninggalan, Danau Singkaran, Ama orang Batu Sangka, Sunayang, wajah-wajah Jawa. Lahir di Jakarta, di Tanah Abang, sekolah di Gontor, lama di Ponorogo. Pokoknya wajah-wajah Jawa, orang menyaku, orang Minang. Halo, yang penting Ustaz Orek orang Indonesia, bukan Nusantara. Halo, Nusantara pindah ke Kalimantan. Setuju? Sekarang lagi ribut. Ini DPR RI mau dilantik di Jakarta atau di IKN? Jakarta kawan. Halo, tetap di kampung kami, Jakarta. Sumatera Barat lagi hebat, saya diundang oleh Buya Mahyildi. Mahyildi sekarang calon gubernur kalau nggak salah. Saya diundangnya waktu itu melalui wasilahnya Semen Padang. Diinapkan di atas saya, ada hotel di daerah Semen Padang itu, ya, bagus hotelnya. Ketika turun dari Minangkabau Airport, ini lebih sadis lagi Sumatera Barat. Maaf saya, karena saya dari Minang. Seorang perempuan memenjarakan emaknya gara-gara tanah. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Yang punya tanah siapa? Suaminya, mak, lakinya. Yang berhaknya mau dibagi mau tidak urusan dia, dia mesti itu. Halo, di penjara emaknya diadukan gara-gara suaminya mengompori. Dan memang masa bersumpah, anak seperti ini rumah tangganya akan pernah bahagia, hancur bapak dulu itu. Yakin sih? Artinya apa Bunda? Saya ingin menyampaikan, kalau itu berkah rumah tangga kita, kalau itu berkah bangsa kita Indonesia, saya ingin menyampaikan firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Berbuat baiklah kepada mama bapak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan pernah katakan cis. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Hati-hati. Mulutmu harimau. Apa yang keluar dari mulutmu itu akan terjadi oleh anak-anak, oleh cucumu. Jangan salahkan anak cucumu melawan kepadamu. Lihat dirimu, apa yang kau lakukan terhadap emakmu masa lalu. Setuju kan? Setuju kan? Mohon maaf Bunda, saya
Singkat saja, saya ceritakan. Datang seorang laki-laki ke Rasulullah, mengadu ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bapakku mencuri di rumahku. Kurang ajar kan? Ada anak datang ke Rasulullah mengadu, bapakku mengambil uangku tanpa izinku. Kurang ajar kan? Ajar. Apakah Rasulullah langsung percaya? Tidak. Beliau orang bijak. Benar belum tentu bijak, bijak sudah pasti benar. Beliau tabayun. Nah, ini menjelang pilkada, pilkudis, pilkura. Ini fitnah banyak nih udah. Ini PWPD, hati-hati kalian. Memberikan sumber berita, hati-hati kalau menyebarkan grup WA, berita-berita. Rasulullah mengajarkan, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kabar kepada engkau, apalagi dari orang fasik, jangan langsung percaya, tanya sumbernya. Setuju kan? Gubernur ini, bla 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 bla, Buas dukung ini Mawari dukung ini, Ustaz Orang dukung ini, contoh. Halo? Halo? Fitnah sana, fitnah sini, dosa kan? Dosa kan? Rasulullah mengajarkan, saya pun pernah difitnahmu. Dulu waktu saya tugas di Riau, tahun 90 sampai 2007, saya di Riau. 2008 saya beasiswa ke Malaysia. Saya di Riau ngajar di PCR, Politeknik Kalteng Dubai. Saya ngajar di Amin Tabarani University, makanya. Tabarani orang punya, masih hidup dia waktu itu. Bini beliau banyak juga itu. Saya ngajar di Amin Prodani. Saya ngajar di Amin Helvetia, Arenka. Saya ngajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Panam. Dulu. Ya. Ketika saya menjelang S3, saya difitnah. Nah, ini saya curhat jadi. Halo? Ini buat gambaran buat kita di sebelum pilkada, pilkudis, pilkura. Halo? Saya ceramah ke Dubai. Ibu-ibu majlis taklim, rame, putih-putih pakaiannya. IKNT kalau salah. Untung ada yang nanya ke saya. Satu orang ibu-ibunya gentleman, bagus. Saya suka dengan ibu ini. Ustaz, pertanyaan melenceng, boleh? Silakan benar. Kabar berita, kabar burung saya dengarkan. Ini mohon maaf Ustaz, saya tanya langsung ke sumbernya Ustaz. Katanya Ustaz sudah menikah di Malaysia dengan janda kaya. Apakah betul berita itu? Saya tak setuju. Saya diundang ke Inhil, yang undang waktu itu Wardan, bupati dulu kalau salah. Diundang ke Inhil saya. Ada ibu majlis taklim hebat juga dia, gentlewoman. Ustaz, saya mau nanya, kok dari ujung ke ujung saya dapat fitnah? Katanya Ustaz sudah menikah di Malaysia, katanya janda jakin, Kementerian Agama, cantik, orangnya tinggi sampai Arab. Halo? Halo? Saya bilang sama ibu yang kuat tadi di Dubai dan di India, waktu itu, ini fitnah kubro, tidak benar. Untuk mudah nanya ke saya langsung. Yang benar adalah saya menikah dengan janda dari Bangkinang. Halo? Halo? Dan ini contoh saja. Ini contoh. Beda tempat, salah itu. Benar. Fitnah kan? Fitnah kan? Hati-hati. Rasulullah Nabi Muhammad, kita kembali ke materi. Singkat. Dia mengadu ke Rasulullah, bapakku mencuri. Aku tidak percaya. Mana bapakmu? Bawa ke sini bapak. Dipanggillah bapaknya. Ternyata sudah sepuh, sudah tua. Kalau bahasa kita hari ini umur 80 tahun. Bun? Umur 80 tahun. Berjalan ke Rasulullah tertatih-tatih, bersandar ke tongkatnya. Dipanggil oleh baginda Nabi. Wahai bapak, ini anakmu. Betul ya Rasulullah. Katanya engkau mencuri di rumahnya. Engkau mengambil uangnya tanpa izinnya. Apakah itu benar? Tahukah ibu-ibu, menetes air mata si bapak ini basah jenggotnya, terisak-isaknya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku tidak pernah menyangka engkau panggil dan engkau bertanya seperti ini. Betul, ini anakku. Ini lelaki anak. Tahukah engkau ya Rasulullah? Dia dulu lemah, aku kuat ya Rasulullah. Dulu anak ini miskin, aku kaya. Dulu anak ini lapar ya Rasulullah, aku tidak pernah kenyang sebelum anak ini kenyang. Hari ini aku
Dia kuat. Hari ini aku miskin ya Rasulullah. Dia kaya. Hari ini aku lapar dan istriku sudah 3 hari belum makan. Aku datang ke rumahnya, aku lihat sedang makan dengan istri dan anaknya. Aku ingin minta gandum kepadanya. Dia katakan tidak ada. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak yang mengatakan aku mencuri ini, dia pernah menginap 9 bulan 10 hari di perut perempuan hebat yang luar biasa. Tahukah engkau siapa perempuan itu? Tahukah engkau ya Rasulullah? Itulah istriku. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak yang mengatakan aku mengambil uang tanpa izin ini, dia pernah dilahirkan oleh perempuan hebat, bersibahkan darah, keringat, bercucuran air mata, bahkan nyawanya hampir hilang. Tahukah engkau ya Rasulullah siapa dia? Istriku. Istriku. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak yang menuduhku ini, dia pernah menghisap air susu istriku 2 tahun lamanya. Haulaini kamilain, tanpa bayaran, gratis, tidak pernah dia bayar sampai hari ini. Hari ini dia menuduhku mencuri. Seandainya engkau percaya ya Rasulullah kepadanya, aku ikhlas tanganku engkau potong. Aku ridho leherku engkau tebas. Aku rela seandainya hari ini kau penjarakan dalam umurku 80 tahun ini. Tahukah bunda semua, Rasulullah tidak bisa menahan air mata, berlinang air mata beliau sambil beliau berkata dengan jujur, dan itu diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Apa kata Rasulullah kita, Nabi kita, sambil menunjuk anak laki-laki tadi, anta wa maluka milku abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu semuanya. Artinya apa? Apapun yang kita miliki hari ini di Pekanbaru Bunda, datang bapak kita, mak kita di sini, diambilnya semuanya tanpa izin secara syariat Islam sah, walaupun undang-undang negara tidak sah. Itulah hebatnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalas jasa orang. Bahkan dalam hadis lain beliau sampaikan baginda Nabi, seandainya gunung Uhud, yang pernah umroh dan haji masih tahu gunung Uhud, pernah kita melihatnya, berubah menjadi emas, kau hadiahkan kepada mak bapakmu, demi Allah tidak akan pernah terbalas jasa mak bapak. Makanya benar kata orang bijak, sayang orang tua kepada anaknya sepanjang, sayang anak kepada orang tua sepanjang. Saya nggak setuju kepada ini. Walaupun saya terlambat bunda beruntung masih punya mak dan bapak. Ini mak saya beruntung kalian masih punya orang tua. Demi Allah, nggak akan pernah terbalas jasa orang tua. Makanya saya ingin pulang dari sini, yang masih punya orang tua jangan abaikan keramat kalian dia, mereka berdua. Kenapa suami kalian selingkuh? Orang tua kalian abaikan. Kenapa anak kalian susah diatur? Orang tua kalian cuekin. Makanya mulai hari ini, kalau ini berkah rumah tangga kita, berikan hak orang tua. Apa hak orang tua Ustaz Goreng? 1 atau 2 saja. Hak orang tua yang pertama, tak to'am ini saja. Berikan makanan yang terbaik kepada mak bapakmu ketika dia butuh makanan. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah kita berikan yang terbaik kepada mak bapak kita? Pernah nggak bertanya, mak bapak kita datang dari Paniaman ke sini, contoh, datang dari Medan, datang dari Jawa, datang dari Bugis, Banjar, datang dari Siak, datang ke sini untuk nengok cucunya, anaknya rindu. Pernah nggak ibu-ibu bilang kepada mak bapak, mak, saya mau ke pasar Kodim, mak pengen beli sate pitalah, katupe pitalah. Pernah nggak nanya gitu? Pernah nggak nanya begitu? Pernah nggak? Pak, saya mau ke pasar, bapak pengen durian runtuh nak, dekat Batiko itu, bandara. Demi Allah, ini hak orang tua di masa tuanya. Hak kita bertanya dan kewajiban kita. Masih ada dulu waktu kecil umur 2 tahun muda. Halo? 2 tahun? Kita imut-imut rambut di kepang 2. Masih kan? Belum ada Moneska, belum ada. Belum TV Moon, belum ada. Loket Matahari belum ada, yang ada pasar tradisional. Masih becek, masih tanah. Dibawa oleh Pak, kepang 2 jalan-jalan 2 tahun. Nampak boneka Barbie. Bapak gak ada uang. Yang dibelikan penghuni dia mau dimasak. Betul?
Rumah saya di Citralek, Kompleks Citralek. Ya, saya besar di Tanah Abang. Saya mau ceramah kajian zuhur jam 12 siang di Selipi, Jakarta Barat, Depok, Jakarta jauh, lumayan. Melewati Udin Sari Bina Tua. Saya takut macet. Ini saya cerita, ini kisah nyata ya. Bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul. Dengarkan, serius ini. Ketika saya berangkat jam 9 pagi, karena takut macet, Jakarta macet. Ternyata tidak macet. Saya sampai di masjid di Selipi, Jakarta Barat jam 10:15. Zuhur jam 12. Kecepatan nyampe. Saya masuk masjid, ternyata di masjid penuh orang. Saya sangka ada pengajian, ternyata tidak. Saya buka masjid, orang-orang jamaah memukul seorang bapak umur 78 tahun, dipukul, bengkak wajahnya. Ternyata beliau balik uang kotak amal masjid yang ada kaki ban rodanya itu. Ketahuan 78 umurnya, dikebuk, pecah matanya semua. Ramai pukul. Saya pakai ini baju putih waktu itu, putih dan oranye. Saya lari, jangan pukul, mati bapaknya semua. Gila kalian. Saya peluk bapak itu, saya peluk dia. Ternyata ada anak muda dipukulnya saya, contoh video saya. Ini kurang ajar anak saya. Saya buka dada saya, belum tahu tidak, saya suspek badan saya. Halo, halo, kurang ajar kau bilang. Ini mati dia kalau masuk penjara semua bilang. Tanya baik-baik kenapa dia maling. Udah ketahuan bisa. Tunggu dulu, tanya baik-baik. Ini kita hukum negara bukan hukum rimba. Ditanya, Pak, saya tanya, kenapa Bapak maling? Umur berapa? 78 Ustaz. Kenapa maling? Istri saya mau melahirkan anak ke-10. 78, umur 78. Ini serius. Akhirnya orang-orang bilang, bohong, tipu, bakar. Dia mau bakar. Saya tanda itu, dibakar bapak ini kamu saya cari. Hati kamu semua. Dibakar bapak ini kamu saya cari. Jangan provokator. Kita bawa dia. Di mana tinggal Pak? Saya pegang beliau. Saya ajak pengurus masjid. Saya ajak Pak RT. Mohon maaf kalau ada Bu RT di sini. Ada Bu RT? Mohon maaf saya. Ya. Saya bawa, ternyata rumah beliau tidak jauh dari masjid, dekat di sampah tinggal, dekat sampah muda. Beliau tinggal dekat sampah pemulung, tahu belum? Saya tidak pernah menyangka beliau tinggal di tempat beralaskan kaki, beralaskan tanah. Beralaskan tanah, berdindingkan triplek. Terpalnya rumahnya itu warnanya biru, bukan oranye. Masih ingat saya? Bolong-bolong. Kalau jangan coba, saya melihat 9 anak ibu-ibu, laki-laki kurus-kurus, ceking-ceking, botak-botak. 9 orang. Saya melihat perempuan duduk di kursi yang tak layak, sudah kumuh, perutnya buncit, wajahnya pucat. Apa kata bapak ini? Ustaz, istri saya sudah 2 hari belum makan. Amin. Tahu nggak ibu-ibu apa yang saya ungkapkan? Saya ucapkan saat itu. Mohon maaf, saya salah. Saya akui saya salah waktu itu. Saya emosi. Saya berteriak di hadapan pengurus masjid. Saya bilang ke pengurus masjid, yang pertama masuk neraka pengurus masjid. Ini tetangga masjid. Percuma kau punya kas masjid untuk yatim piatu 300 juta. Untuk ini 200 juta. Ngomong kosong kalian. Ini mau mati, ini keluarga besar nih. Saya bilang begitu, saya emosi. Saya tatap wajah Pak RT sambil berkata, yang pertama pemimpin masuk neraka Pak RT. Puncak Pak RT. Ini warga masa nggak kau data? Masa menjelang pilkada, pilkudis, pilkurang baru kau data? Ini makan nggak pernah jadi? Nggak dapat bansos. Halo? Pertama masuk neraka. Merah wajah saya gara-gara bentakan saya. Alhamdulillah bapak tadi dibikinkan masjid kayak gini, dibikinkan rumah di samping masjid. Beliau jadi marbot masjid dan anaknya 9 setiap 5 kali sehari semalam membersihkan.
toilet dan WC. Allah. Tahu nggak ini? 9 anaknya waktu itu, 1 saya ambil, saya bawa jadi karyawan saya di Tanah Abang. Yang paling ganteng saya ambil mirip Tegurian. Saya kasih serius. Mirip Tegurian, saya bawa 1. Ini saya bawa 1 orang apa? Makasih Ustaz, bawa aja Ustaz. Ya, anak itu saya bawa jadi karyawan saya. Ketika anak itu membesar, sambil saya sekolahkan, akhirnya anak itu bujang. Sampai teman saya ada Pak Haji, dia, Ustaz, ganteng kali ya Ustaz. Anak Ustaz tuh, enggak keponakan. Saya punya anak baru tahun SMA-nya. Waduh, orang tua, mantap. Jadi menikah dia. Sekarang anak itu dapat mertua kaya, punya toko sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu nggak ibu-ibu muda-muda semua? 10 anak bapak tadi itu jadi orang hebat semua. Ada yang jadi dosen seperti saya. Ada yang jadi pengusaha 1 yang saya ambil dulu. Ada yang jadi guru TK. Ada yang jadi pengacara. Ada yang jadi pilot. Ada yang jadi apa namanya ini? Security. Ada yang jadi macam-macam semuanya hebat. Bapak ini sudah hampir mau 100 semuanya. Saya datang ke masjid itu, dia tersenyum setiap jumpa saya di peluk dan dicium dari saya sambil berkata, kasih, karena Ustaz. Kalau udah mati saja. Tahu nggak ini? 1 orang bapak bisa mensukseskan 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Makanya beruntung kan? Beruntung kalian punya orang tua, berikan haknya. Dia rela dipermalukan, dihinakan. Dia rela meminjam, bekerja, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi anaknya. Dia rela dibakar. Dan dia rela dipenjara. Demi Allah, bunda yang masih muda-muda ini, jangan pernah salahkan keluarga, salahkan dirimu. Beruntung kalian masih punya orang tua. Saya terlambat, Pak. Bu, saya terlambat. Layani orang tua dengan baik. Dalam riwayat yang sahih, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya ke malaikat Jibril. Ini saya cerita lagi boleh? Boleh saya cerita lagi? Nabi Musa nanya ke malaikat Jibril, karena salah satu nabi yang sering berbicara dengan malaikat dan Allah itu Nabi Musa. Makanya beliau diberi gelar Kalimullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, beda-beda. Tahu nggak ini? Nabi Musa nanya ke Jibril, ya Jibril, siapa temanmu dalam surga? Dijawab oleh Jibril, aku anukan kepada Allah. Turun Jibril, ya Musa, temanmu dalam surga seorang pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan, cirinya begini, cari dia. Ternyata temannya Nabi Musa dalam surga itu bujang lapuk, penjual daging, bukan kiai, bukan ustaz, bukan buya. Ini serius, ini kisah nyata ini. Ini bukan filmku menangis Indonesia ini. Halo? Penasaran Nabi Musa, dia pergi ke pasar loket. Dia masuk pos daging, dicari anak muda itu. Mana yang tandanya? Nampak? Fulan bin Fulan, iya tuh. Kau jual daging? Iya tuh. Ini kenapa daging digantung? Ini daging paling lezat, paling enak. Gak aku jual ini, yang aku jual di bawah. Kenapa gak dijual? Buat emakku. Singkat cerita kan waktu dia pulang bawa daging yang digantung, yang dibawa habis. Diikuti Nabi Musa di belakang. Dia nggak tahu ini Nabi Musa. Dia menoleh, hebat. Dari pasar kau tanya aku, sekarang kau ikuti aku. Ada apa? Mohon maaf anak, aku ingin ke rumah. Boleh, silakan. Rumahku sederhana, aku bukan orang kaya. Sampai di rumahnya buka pintu, duduk perempuan tua di kursi roda. Benar. Tersenyum melihat anaknya pulang. Udah habis dagingnya nak. Sudah mak, ini daging lezat makan siang mak. Hai Tuhan, dia nggak tahu Nabi Musa. Silakan duduk bersama imamu. Aku buka dapur mau masak. Yang masak laki-laki bujang lapuk. Anak gadis, ada gadis. Datang. Laki-laki yang masak. Dia masak di dapur. Ketika dia masak tercium aromanya wangi. Walau pakai reko Ajinomoto datang saya. Dimasukkan nampan, kalau masalah makan baru dimasukkan piring, dibawa ke belakang. Mak, masakan sop daging sudah masak. Alhamdulillah, makasih nak. Hari-hari kau suami mak makan. Disuapi mak makan. Bismillah. Maknya tersenyum. Bismillah. Maknya tersenyum. Bismillah. Habis. Anaknya
Emaknya angkat tangan, ya Allah, hari-hari anakku punya apa yang aku makan. Allahumma ij'al ibni jadi musafir jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa, kaget beliau. Ini doa makmu, ya Tuhan. Setiap selesai memberi makan, aku berdoa, Allahumma ij'al ibni jadi musafir jannah. Ya Allah, jadikan anakku jadi temannya Nabi Musa dalam surga. Kau kamu sama aku? Enggak Tuhan. Kau enggak kenal aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Kaget. Anak muda ini banyak pun kaget. Ya Rab, ya Rab, al-jannah, 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 ya Allah. Kau kirim orang mulia ke rumah kami, kau sebut namanya setiap hari. Nabi Allah Musa alaihissalam. Makasih ya Allah, doaku mengabulkan. Apa kata Nabi Musa? Betul wahai bunda, doaku dikabulkan Allah. Karena doamu, anakmu ini bersamamu dalam surga. Pertanyaannya bunda, sudahkah kita menjawab iman bapak kita makan? Sudah belum? Beruntung kalian yang masih punya mak bapak. Pulang dari sini, suami kalian akan menjadi soleh, anak kalian menjadi baik. Kalau kalian memuliakannya dengan suami makan kalian, membersihkan kotorannya dengan tangan kalian. Beruntung kalian. Beruntung kalian. Saya tak beruntung bunda, demi Allah. Orang tua saya sudah meninggal. Bunda, Ustaz, saya sama dengan Ustaz. Mak bapak saya sudah meninggal. Masih adakah orang tua kalau sudah meninggal? Ustaz, tolong saya. Ada 3 hal orang tua meninggal. Kalau sudah meninggal, pertama, doakan orang tua ketika mendoakan dirimu sendiri. Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma. Baca doa ini. Kalau saya tambah, Rabbi firli wali walidayya, ampuni dosaku orang tuaku, haji nazar raja pista. Jauhkan dari semua belatung, bulan kena cekik yang akan berkedua bagi kehidupan dan jasadnya. Ya Allah, jauhkan ya Allah. Aku ingin orang tua aku jasadnya kehidupannya bersih sampai hari kiamat seperti para penghafal Al-Quran. Itu doa saya benar. Saya tidak rela orang tua saya menjadi top orang. Saya tidak rela. Saya tambah doa sampai. Kedua, apa hak orang tua kalau sudah meninggal Ustaz? Silaturahim akribah iman, datangi kaum kerabatnya. Tante, bibi, ente, om, paman, datuk kita, itu pengganti orang tua. Jangan putuskan hubungan. Setuju tidak? Tapi usaha orang mamamu jangan iya. Tanah kerabian mamamu jangan kali dua, sawahnya dia biarnya. Balas keburukan dengan jangan ajarkan anakmu dendam. Apalagi orang Minangkabau, gara-gara kerabian bukan. Mencekak, ada cekak. Iya dah, betul nggak? Ya, ini hal orang tua. Kalau ada rezeki kasih uang, mama kita, om kita, tante kita, bibi kita, ente kita, pahalanya sampai kepada orang tua kita. Terakhir ketiga, apa hak orang tua kalau sudah meninggal? Infak sedekah. Tadi bunda masukin sedekah. Niatkan untuk bapak sampai. Ya Allah, mudah-mudahan kuburan orang tua percaya. Bismillah, 1000, 2000, sampai. Banyak ceritanya. Waktu juga. Lain kali kita sambung ceritanya. Yang masih rindu ceramah saya buka YouTube. Dunia digital gampang sekarang. Betul? Nah, IG, Facebook, tulis saja UST orangnya. Ustaz? Oren. Ya, saya luruskan dulu karena di dunia ini mobil kada sensitif warna ini. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Dulu saya oren. Hei. Partai Buruh oren, Partai Hanura oren, PKS juga oren sekarang. Saya milik umat, semuanya undang saya. Alhamdulillah. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Halo? Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Saya tidak ada hubungan dengan Pramugari Garuda. Hei. Saya hampir nikah dulu sama Pramugari Garuda. Gagal. Sebutannya mahal. Gaji saya 800.000. Bapaknya minta hantaran 80 juta. Panggil kepala saya, demam meriang saya 3 hari. Diganti oleh Allah karena saya tahajud tiap malam. Diganti lebih hebat lagi dari pramugari, seorang dokter spesialis. Alhamdulillah. Tanpa jemputan cukup seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Oke, buka YouTube, tulis Ustaz Oren, muncul video saya yang lain, materi yang lain. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga perceraian bina jodoh.
Saya tidak ingin ada perpisahan diri Pekanbaru. Saya pengen rumah tangga bahagia. Kalau mau konsultasi muda sudah 7 tahun saya buka. Zaman saya di Hong Kong, di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, mau cerai rujuk lagi. Mudah-mudahan di Pekanbaru juga begitu. Silakan WA saja gratis, nggak perlu bayar. WA saja. Ya mau tanya contoh, Ustaz, bagaimana menghadapi anak saya ini gila handphone? Ada nggak caranya biar berubah? Nanti saya jawab. Ustaz, anak saya susah hafal Quran. Ada nggak caranya? Nanti saya jawab. Ustaz, anak saya narkoba. Ada terapinya nggak? Nanti saya jawab. Ustaz, laki saya udah masuk waktu. Silakan WA saja 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi 0812 66 34 65 39. Sekali lagi saya ulang, datang ke rumah saya bayar 3 juta per jam. 0812 66 34 65 39. Terakhir, Bunda mohon doa dan supportnya. Saya akan sering ke Pekanbaru ke Riau karena saya buka pesantren di Tanjung Alai 13 Kota Kampar. Mohon doa supportnya. Ya, doakan kalau ibu mau ke Padang, sebelah kiri sebelum rumah makan Kelo Indah ada pesantren Tamis Bintang Quran namanya. Ya, ada foto saya sebelah kiri. Perbatasan Subaryo sebelumnya. Ya, mohon doa dan supportnya. Mudah-mudahan dalam 2 tahun 3 tahun cukup selesai. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Yang pengen singgah nanti kopi gratis, nanti gratis. Yang pengen umroh juga silakan nanti. Kantor kita di Riau, di Pekanbaru ada di Kiai Madalan, Aman Faithullah. Nanti Ustaz Amali juga menyebarkan brosur. Silakan Bunda yang pengen umroh nanti bersama travel kita atau bersama saya nanti di bulan Januari. Mudah-mudahan berkahi. Itu Bunda jalan tuh. Salatullah, salamullah ala Toha. Diamkan untuk orang tua. Inna salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahid bi ahlil bait ya Allah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna wabil yang kedua orang tua wa kulli mujahid bi ahlil bait ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Bunda, ini pondok pesantren yang saya bangun yatim dan yatim duafa. Mungkin nanti Ustaz Amali kalau nggak salah ada bawa kwitansi yayasan. Mau nanti sebulan lagi 5.000, 10.000 atau 50.000 berapapun 1.000 mungkin transfer silakan. Ya betul sama dia. Dan kalau nanti ke Sumbar singgah mampir. Sekarang sedang menata. Menolak berkahi. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Ya, kita doa singkat saja. Karena waktu, Bunda, kita berdoa mudah-mudahan materi saya diamalkan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan utang kita lunas semua. Mudah-mudahan suami kita berubah menjadi baik. Mudah-mudahan anak kita soleh-soleha. Mudah-mudahan anak kita jauh dari narkoba presiden nanti. Mudah-mudahan usaha kita lancar berlimpah ganda keuntungannya. Mudah-mudahan yang belum berjodoh mudahkan jodohnya kita. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan soleh-soleha. Intinya semuanya telah kabulkan. Ala hadinya wa ala kuminati soleh wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin.
Bunda, saya minta maaf. Lain kali kita jumpa, saya minta tolong Ustaz Ali, foto kami bersama Ustaz Ali. Saya pengen duduk dekat ibu ini, ibu ini. Foto dong kita. Iya. Ya Bunda sini, Bunda Wasdir di sini, kanan kiri saya. Ya. Abadikan dulu. Ya, di sini. Sini Bunda juga. Ya, yang di belakang boleh agak kayak Ronaldo, ditinggikan badannya biar kelihatan semua. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Apa ikut ini? Apa sama dia aja, nanti dibagikan. Ya. Ada HP Bapak itu Apa yang untuk aja nanti kita sore. iya. Apa lah? Senyum yang terindah. Cheese. 1, 2, 3. Bebas. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah yang sangat berkesan di hati kita. Dan marilah kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.